Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah dan kesaktian Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sejak kecil Sultan Hasanuddin telah diberi gelar Pangeran Sabakingking oleh kakeknya, yaitu Prabu Surasowan, sang penguasa wilayah Banten Girang, yang masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Begitu sang Prabu wafat, kedudukannya diwariskan pada putranya yang bernama Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun. Kala itu agama yang diakui masihlah agama kepercayaan atau Sunda Wiwitan. Sultan Maulana Hasanuddin memiliki peran penting menyebarkan agama Islam di wilayah Banten. Ia pendiri Kesultanan Banten, sekaligus menjadi penguasa pertama kerajaan Islam di Banten. Sultan Hasanuddin adalah putra kedua dari Nyi Kawumanten, putri dari Prabu Surasowan dan Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Pada saat Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon untuk menduduki posisi sebagai Adipati Cirebon menggantikan Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi yang wafat, Pangeran Hasanuddin lebih memilih tetap tinggal di Banten untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan pesantren di Banten. Seiring waktu, dakwah beliau membuahkan hasil sehingga nama beliau menjadi semakin besar, sehingga diberi gelar Syekh. Sejak itu, ketenarannya jauh melampaui sang penguasa Banten, yaitu pamannya sendiri Prabu Pucuk Umun. Dan sejak saat itulah upaya Sultan Hasanuddin dalam menyebarkan agama Islam mulai mengalami hambatan. Yang terbesar justru datang dari Prabu Pucuk Umun. Ia bersikeras ingin mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan. Akibatnya, Prabu Pucuk Umun menantang keponakannya untuk berperang, bukan duel, melainkan adu ayam jago untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Jika ayam jago Pucuk Umun kalah, maka jabatannya sebagai Bupati Banten Girang akan diserahkan pada Sultan Hasanuddin. Dan sebaliknya, jika ayam jago Sultan Hasanuddin yang kalah, maka dakwahnya harus dihentikan. Tantangan itu pun diterima Sultan Hasanuddin. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Soleh. Syekh Muhammad Soleh adalah murid dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati yang mempunyai kesaktian mumpuni. Akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan ayam jago Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh yang menjelma menjadi ayam jago. Pertarungan tersebut dilakukan di lereng Gunung Karang. Prabu Pucuk Umun dan Syekh Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan satu sama lain membawa senjata, karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Pucuk Umun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebilah keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati yang diwarisi kepada Maulana Hasanuddin. Duel dua ayam jago tersebut berlangsung sangat sengit, saling serang satu sama lain. Tak hanya ayam jago saja sejatinya yang melakukan pertarungan, tetapi Prabu Pucuk Umun dan Sultan Hasanuddin pun bertarung secara batin. Mereka saling serang dengan ajian ilmu kanuragan yang mereka miliki dengan mentransfer energi ke tubuh ayam jago andalan mereka. Namun akhirnya ayam jago milik Sultan Hasanuddin yang merupakan jelmaan dari Syekh Muhammad Soleh lah yang memenangkan pertarungan. Setelah memenangkan duel tersebut, sontak para pengikut Prabu Pucuk Umun terdiam tampak merasa kecewa. Pucuk Umun adalah seorang kestaria. Ia menepati janjinya dengan menyerahkan tahta Bupati Banten. Selanjutnya, ia dan para pengikutnya mengasingkan diri dan membangun perkampungan baru di wilayah pedalaman selatan Banten. Atas perintah Pucuk Umun, para pengikutnya diminta menjaga alam serta
menjadi awal mula orang Kanekes yang dikenal juga dengan sebutan suku Baduy. Jadi itulah karomah dan kesaktian Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.